Biar ini juga boleh menjadi pernyataan kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang ada di hati kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang selalu ada dan tinggal di hati dan hidup kami. Itu sebabnya Bapa, pagi hari ini kami bersyukur. Di hari yang baru, dalam minggu yang baru, bahkan dalam bulan yang baru, kami datang kepada Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, untuk datang memuji-Mu, untuk datang menyembah-Mu, untuk datang memuliakan nama Tuhan. Kami sadar hidup kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami umat-Mu dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai daerah, dari berbagai-bagai denominasi gereja, Tuhan, kami bersatu hati, duduk diam di kaki Tuhan, menyembah-Mu di rumah kami masing-masing, sebab Engkaulah Allah yang bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Karena itu kami juga rindu untuk membuka hati kami pagi hari ini, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita boleh kembali mengadakan ibadah doa pagi. Sekalipun kita adakan secara online, saudara dikasih dalam Tuhan, namun kita bersyukur karena anugerahnya, karena kasihnya memampukan kita. Karena itu Paulus bilang, kesanggupanku ialah pekerjaan Allah. Kita bisa bangun pagi, kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh diam di kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam rangkaian khotbah apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan. Ya kan, dari hari Senin kemarin sudah seminggu, berarti sampai dengan hari Jumat, berarti 5 bahasan kita sudah bahas bersama-sama. Tapi hari Sabtunya kita skip. Secara khusus saya berdoa buat saudara dikasih dalam Tuhan dalam pokok-pokok doa yang ada. Dan hari Senin ini kembali dalam bulan yang baru, kita akan kembali belajar sama-sama apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janjinya. Padahal kita mengerti betul janji Tuhan iya dan amin. Dari pihak Tuhan sudah dan pasti menepati janjinya. Tapi seringkali tidak tergenapi karena mentalitas kita, karena karakter kita, karena pribadi kita. Karena itu beberapa hari ke depan kita masih akan ada dalam bahasan hal ini, apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita. Contoh sederhana sudah dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, Tuhan memberikan janji bahwa engkau akan masuk dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi semuanya habis di padang gurun, saudaraku. Cuma 2 yang masuk, Yosua dan Kaleb. Iya kan? Semua nggak masuk, sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Nah, itulah yang kemarin kita pelajari bersama-sama. Nah, saya sedikit review buat setiap kita. Yang pertama, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Yang pertama, karena memiliki mental tidak mau susah. Iya kan? Maunya simple, maunya mudah, maunya semua digampangin, nggak mau sangkal diri, nggak mau pikul salib, nggak mau berkorban. Akhirnya mentalitas seperti ini sulit untuk menerima janji Tuhan. Karena Yesus sendiri bilang, barang siapa mengikut aku, ia harus sangkal dirinya, ia harus pikul salibnya setiap hari, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi jelas, yang pertama yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan, karena memiliki mental tidak mau susah. Ini bahaya. Yang kedua, apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak terrealisasi dalam hidup kita? Karena seringkali kita berjalan dengan mata jasmani. Betul, kita perlu melihat dengan mata jasmani, tapi untuk melihat perkara-perkara rohani, untuk melihat janji Tuhan tergenapi, kita perlu memakai mata rohani kita.
Sehingga kita tidak mudah bimbang, kita tidak mudah khawatir, kita tidak mudah takut tatkala kita melihat apa yang ada di hadapan kita dengan mata jasmani. Jadi yang kedua yang menyebabkan anak-anak Tuhan sulit mengalami janji Tuhan, karena seringkali berjalan dengan mata jasmani. Yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Karena seringkali membesarkan hal-hal yang negatif. Apa yang menjadi kekurangan dirinya, apa yang menjadi kekurangan pasangannya, apa yang menjadi kelemahan dirinya. Akhirnya lupa bahwa yang saya harus pegang adalah janji Tuhan, bahwa yang saya harus lihat adalah perkara-perkara apa yang mampu Yesus kerjakan, bukan apa yang saya mampu kerjakan. Karena cenderung kita memiliki banyak kekurangan, cenderung kita memiliki banyak kelemahan, tapi Yesus melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Jadi seringkali membesarkan hal-hal negatif akan membuat kita sulit mengalami janji Tuhan. Yang keempat, kemarin kita juga udah belajar bahwa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan karena lebih mengejar berkat daripada perkenanan. Iya kan, carinya berkat, ikut ibadah diberkati, ikut ini diberkati. Sudah dikasih dalam Tuhan, berkat mah gak usah dicari, itu udah milik saudara. Dia yang kejar kita, berkat yang kejar kita. Alkitab jelas katakan sudah dikasih dalam Tuhan, bahkan kita tidur pun Tuhan memberkati. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, itu gak usah lagi jadi bahan yang untuk kita kejar. Sekarang bagaimana saya mencari perkenanan Tuhan? Karena saya tahu jika hati Tuhan disenangkan, maka segala perkara dapat saya tanggung dalam Yesus memberikan kekuatan. Jika hati Tuhan disenangkan, maka segala yang baik ditambahkan dalam hidup kita. Itu yang Yesus bilang. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kelima, kemarin juga kita sudah belajar apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan. Karena tidak berpusat kepada janji Tuhan. Fokusnya bukan lagi kepada center, kepada janji Tuhan, tapi di blurin gitu saudara, ya kan. Istilahnya kemarin saya pakai istilah dalam fotografi, fotografer, bokeh saudaraku. Bokeh, apa itu bokeh? Jadi fokus saja kepada yang tengah, kanan kirinya, depan belakangnya akan terlihat blur. Kalau kita ngelihat janji Tuhan dan fokus kepada janji Tuhan, maka itu yang terjadi. Kanan kiri kita gak akan terlihat atau ngeblur saudaraku. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya fokus kepada kanan kiri kita hanya fokus kepada masalah kita hanya fokus kepada kelemahan, kekurangan kita, maka janji Tuhan akan terlihat samar. Dan itu yang seringkali sulit untuk kita dapati. Nah, yang keenam, kita masuk yang keenam di hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Saya pelajari yang keenam, karena tidak siap menghadapi peperangan. Nah, ini yang terjadi pada saat Musa menyuruh 12 utusan untuk mengintai. Mengintai apa saudaraku? Mengintai apa yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan bilang sama Musa, utus 12 orang pemimpin dari 12 suku untuk mengintai tanah atau janji Tuhan itu. Jadi sedianya janji Tuhan itu sudah diberikan kepada kita, tapi perlu ada perjuangan, tapi perlu ada peperangan. Sama contohnya begini, Tuhan memberkati rumah tangga saudara dan saya, tapi untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga perlu perjuangan kita. Kita perlu mengampuni, kita perlu mengasihi. Itu perjuangan saudara. Amin. Jadi kalau ada orang bilang, tapi pendeta rumah saya kan diberkati oleh Tuhan, harusnya Tuhan memberkati rumah tangga saya dan membuat rumah tangga saya bahagia. Betul, rumah tanggamu diberkati, tapi untuk membahagiakan dirimu, engkau harus menciptakan itu di tengah-tengah rumah tanggamu. Engkau harus menghilangkan setengah dari egomu sebagai seorang suami, engkau harus menghilangkan setengah dari egomu sebagai seorang istri untuk mendapatkan kebahagiaan. Saling mengisi, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu kan kerjaan kita. Jangan suruh Tuhan. Tuhan yang memberkati pada saat ada pernikahanmu. Pada saat di hari H Tuhan memberkati melalui hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Maka firman Tuhan katakan, apa yang diberkati Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Tapi tugas saya sebagai suami, tugas saya sebagai seorang istri dalam rumah tangga, menciptakan kebahagiaan buat pasangan saya. Karena kalau kita menciptakan kebahagiaan buat diri kita, maka pasangan kita menderita. Iya kan?
Tapi kalau kita menciptakan kebahagiaan buat pasangan kita menciptakan kebahagiaan buat kita, wah, sudah dikasih dalam Tuhan, kita sudah merasakan sorga di tengah-tengah dunia ini. Jadi ini yang saya bilang, Tuhan sudah menepati apa yang Dia janjikan, tapi perlu ada perjuangan dari kita, perlu ada pengorbanan dari kita, perlu ada peperangan yang harus kita hadapi. Nah, seringkali anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan karena nggak siap menghadapi peperangan. 12 orang yang diutus, 10 diantaranya tidak siap menghadapi peperangan. Nggak siap. Kenapa? Takut, gentar. Nah, saya pelajari seperti itu, saudara. Jadi yang keenam, kenapa ada anak Tuhan yang tidak mengalami janji Tuhan? Karena nggak siap menghadapi peperangan. Lihat dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan bilang begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, jadi setelah Tuhan membebaskan umat Israel dari tanah Mesir, maka Firaun membiarkan mereka pergi. Apa yang terjadi? Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Jadi Tuhan nggak sengaja tidak membiarkan orang Israel keluar jalannya lebih dekat, saudaraku, tapi Tuhan bawa berputar. Kenapa? Jangan-jangan, sebab firman Allah, jangan-jangan nanti bangsa itu menyesal. Maksudnya Israel menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Lihat, Tuhan tahu mentalnya umat Israel. Jangan-jangan nanti nih orang menyesal di tengah jalan. Jadi kalau gua kasih jalan pendek nih, kira-kira bahasanya, saudara, kalau gua kasih jalan yang pintas, gua kasih jalan yang pendek, nanti kalau dia ngadepin peperangan, dia nggak siap, dia nyesel, dia pulang ke Mesir. Itu sebabnya Tuhan bawa berputar, sehingga kalau mau pulang juga dia mikir, waduh udah jauh. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau. Lihat, saudara, menuju laut Tiberau. Memang sengaja Tuhan bawa ke depan laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ketika umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, saya jadi pertanyaan begini, saudara, apakah bangsa Israel sudah siap berperang? No. Mereka adalah budak yang tidak dilatih untuk berperang. Mereka adalah budak, mentalitas budak. Itu sebabnya Tuhan bawa mereka berputar. Supaya apa? Kalau mengalami peperangan mereka tidak pulang lagi ke Mesir. Dan benar, apa yang terjadi kita tahu. Bangsa Mesir menyerang mereka kembali di depan laut Tiberau. Berarti bangsa ini dipersiapkan Tuhan untuk berperang, namun mereka gak punya skill. Tapi yang membebaskan mereka, itu yang membela mereka. Ini yang saya bilang, saudara. Sekalipun kita punya banyak kelemahan, sekalipun kita banyak kekurangan, sekalipun kita banyak keterbatasan, namun kalau kita tahu siapa yang membela kita, kalau kita tahu siapa yang berperkara dalam hidup kita, maka gak usah takut, gak perlu bimbang, gak perlu cemas, karena engkau tahu pembelamu hidup. Mungkin kau bilang, pendeta, saya difitnah dan yang fitnah saya orang kuat. It's okay, selama engkau mengandalkan Tuhan, kau akan lihat Tuhan akan putar balikan keadaan. Bagian kita, tugas kita adalah berjalan dalam kebenaran. Bagian kita, tugas kita adalah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan bagian kita adalah tetap terus berharap, berseru kepada Tuhan, karena kita tahu pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat. Bangsa Israel gak punya skill untuk berperang, tapi Tuhan siapkan mereka untuk berperang. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu. Lihat, saudara, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ulangan pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8.
Ulangan pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat 8. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori, dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit tanah Negeb yang di tepi laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Lihat saudara, Tuhan suruh bersiap, Tuhan suruh melangkah, Tuhan suruh maju, Tuhan suruh berangkat. Untuk apa? Untuk berperang. Tapi jaminannya di ayat 8, Tuhan kasih jaminan. Apa di ayat 8 dari Ulangan pasal yang pertama ini? Ayat 8 Tuhan bilang begini, ketahuilah. Ketahuilah, ini yang perlu kita tahu. Saya harus tahu. Sama-sama bilang sama saya harus tahu. Ketahuilah, Tuhan bilang, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Lihat, ini bagiannya Tuhan. Tuhan kasih sebuah negeri kepada bangsa Israel, tapi bagian umat Tuhan, bangsa Israel, harus maju, harus berperang. Tuhan sudah kasih janji dalam hidup kita bahwa rumah tanggamu diberkati Tuhan, ekonomimu diberkati Tuhan. Tapi bagian kita berjuang, bagian kita melangkah, bagian kita bertahan, bagian kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi, Tuhan sudah menyediakan. Tapi ada bagian saudara dan saya. Bagian saudara dan saya harus maju. Saya harus rebut. Saya harus berperang. Lihat ayat 8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Tapi di dalam sana masih banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di dalam sana masih ada penduduk lama. Mereka disuruh maju, mereka disuruh berperang, mereka disuruh berjuang. Rebut, tapi aku udah serahkan itu, nanti aku yang bela. Itu Tuhan bilang. Makanya ayat 8 dimulai dengan kata ketahuilah. Jadi yang perlu kita tahu, Tuhan sudah menyerahkan musuh kita kepada kita. Yang perlu kita tahu, Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Yang perlu kita tahu, apapun pada hidup saya, Tuhan menyertai saya. Yang perlu saya tahu, saya akan cakap menanggung segala perkara bersama Dia yang memberikan kekuatan kemenangan kepada saya. Katakan amin. Itu yang perlu saya tahu. Ketahuilah, Tuhan bilang. Jadi bagian kita maju, bagian kita berperang, bagian kita melangkah. Kenapa? Karena Tuhan di depan sana udah kasih, sudah menyediakan. Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Yang menjadi tugas dan pekerjaan Tuhan sudah selesai. Sekarang bagian kita beriman, bagian kita maju, bagian kita melangkah, bagian kita merebut apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Ada perjuangan saudara. 2 Tawarik pasal 20 ayat 15 sampai dengan ayat 17. 2 Tawarik pasal 20 ayat 15 sampai 17. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Ini pada saat bangsa Israel, bangsa Yehuda pada saat itu bersama dengan Raja Yosafat diserang. Dan Yosafat sebagai seorang raja di Yehuda ketakutan, memiliki ketakutan. Akhirnya mereka berdoa, berpuasa. Mereka bersama-sama seluruh orang Yehuda berdoa, berpuasa. Dan akhirnya Tuhan sampaikan firman-Nya. Dan ini perkataan firman Tuhan. Camkanlah hai seluruh Yehuda, camkanlah seluruh penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab, oh ini lihat saudara, bukan kamu yang akan berperang,
melainkan siapa? Allah. Haleluya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak sanggup untuk kita kerjakan, kalau ada sesuatu yang kita nggak sanggup untuk kita lakukan, Tuhan tahu, Dia yang akan berperkara buat kita. Lihat, Yehuda bersama-sama dengan Yosafat sebagai seorang raja tidak bisa mengalahkan umat bangsa yang besar pada saat itu sedang menyerang mereka. Gak punya kekuatan. Akhirnya mereka berlutut berdoa. Ini yang saya bilang, kalau engkau tahu engkau punya masalah dan engkau tidak sanggup menghadapinya, engkau tahu engkau punya pergumulan, engkau diserang dari berbagai sudut, engkau gak bisa buat apa-apa, berdoa bos. Jangan andalkan manusia, pakai lutut. Amin. Ya, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Engkau mau melihat perkara-perkara yang dahsyat datang sama Dia. Dijelaskan, Tuhan sendiri bilang, bukan kamu yang berperang, jangan takut karena Lazar yang besar ini. Bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Tapi ayat 16, Tuhan bilang, kerjakan bagianmu. 16, perhatikan saudara. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Lihat, jadi Tuhan udah bilang, kamu gak usah berperang, aku yang berperang menggantikan kamu. Ini Tuhan bilang saudara. Tapi Tuhan suruh mereka, umat Tuhan, untuk turun menyerang mereka. Kenapa Tuhan suruh? Kenapa Tuhan gak langsung acak-acak aja, cabut aja semua nyawa mereka? Karena Tuhan mau ada latihan. Terlalu mudah untuk Tuhan menyingkirkan bangsa yang pada saat itu berperang dengan orang-orang Yehuda dan Yosafat. Dia kasih mati aja semua satu kali. Tuhan kok dia. Tapi Tuhan gak mau buat itu. Tuhan mau kerjasama. Ada bagian kita. Makanya Tuhan bilang di ayat 16, besok harus kamu turun menyerang mereka. Besok kamu harus mendaki kamu harus turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini kamu gak usah bertempur, tapi kamu maju. Ngerti ya saudara ya? Bagian kita maju, nanti di depan sana Tuhan yang kerjakan. Bagian kita melangkah, nanti pembelaan kita datang dari Tuhan. Tapi bagian kita harus melangkah, bagian kita harus berjuang, bagian kita harus dabur damai, bagian kita harus mengampuni. Tapi nanti Tuhan akan tolong. Apa yang gak bisa kita kerjakan, apa yang gak mampu kita buat, nanti Dia yang sanggupin. Nah, banyak orang tertipu. Banyak anak-anak Tuhan berpikir, ya udah nanti Tuhan aja yang maju berperang, saya mah diem aja. No, bukan begitu caranya. Kita harus kerjakan bagian kita. Kita percaya Tuhan memberkati kita, bukan berarti kita cuma makan tidur kan. Alkitab bilang belajarlah kepada semut. Berarti ada bagian kita kerjakan. Tapi di sisi lain jangan pernah lupa, kalau sampai engkau menghadapi jalan buntu, ingatlah masih ada Tuhan. Ingatlah Tuhan pasti berperkara dalam hidupmu. Dalam peperangan ini ayat 17, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggal berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut, jangan kamu terkejut. Majulah. Besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Bagian kita maju. Tuhan sudah memberikan janjinya kepada setiap kita. Tapi bagian saya harus berjuang. Bagian saya harus saya kerjakan. Bagian saya harus saya lakukan. Apa itu? Lakukan firman. Tuhan bilang ampuni, kasih sesamamu. Ampuni mereka yang menjahatimu. Itu bukan untuk membela musuh kita, no saudara. Itu untuk memberkati hidup kita. Kenapa? Dengan kau memberkati orang yang menjahatimu, dengan kau mengampuni orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu, engkau mendapatkan berkati yang daripada Tuhan. Sehingga engkau memiliki damai sejahteranya, engkau memiliki sukacita sorga. Nggak ada dendam, nggak ada hati. Itu kan buat kita. Tapi bagian kita harus mengampuni, bagian kita harus mengasihi.
Orang yang membenci kita, orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, orang yang merugikan keluarga, pekerjaan kita, kita harus mengampuni. Kenapa? Bukan untuk membela mereka, bukan untuk membela orang yang menjahati mereka. Kita, saudaraku, Tuhan buat itu semua, Tuhan perintahkan itu semua supaya ada damai di hati kita, karena ujung-ujungnya itu buat kita. Tuhan sudah memberikan apa yang Dia janjikan. Sekarang kita harus maju, kita harus siap berperang. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan karena gak siap untuk berperang, gak siap untuk maju. Kita harus berperang mengalahkan sakit hati kita, mengalahkan kedendaman kita. Kita berperang bukan lagi sama seperti zaman dulu, berperang secara fisik. No, Alkitab bilang peperangan kita sekarang bukanlah melawan darah dan daging. Selama ada darah, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Tapi peperangan kita melawan ego, melawan pikiran-pikiran najis. Peperangan kita melawan supaya kita tidak tinggal dalam dosa, kita hidup dalam kebenaran. Itu peperangan kita sekarang. Kita berperang setiap hari, kita diperhadapkan dengan musuh setiap hari. Musuh kedagingan, musuh emosional. Kita diperhadapkan. Engkau mau melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup, belajar untuk siap berani berperang. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Saya pelajari karena untuk meraih janji Tuhan diperlukan peperangan. Maka yang pertama, persiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Persiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan. Efesus 6 ayat 13. Alkitab bilang begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bersiap, jangan lengah, pasang kuda-kuda. Supaya apa? Supaya kita, kalau ada serangan-serangan mendadak, kita udah siap. Karena dalam hidup itu kita mengiring Tuhan, itu adalah peperangan setiap hari. Jadi yang pertama, karena untuk meraih janji Tuhan diperlukan peperangan, maka persiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan. Bahkan di ayat 16 dan 17 dalam Efesus pasal 6 tadi sudah dikasih dalam Tuhan, Alkitab bilang begini, dalam segala keadaan, lihat, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 3 alat perang. Perisai, shield, untuk menangkis, untuk defense, untuk bertahan. Tapi ketopong dan pedang roh untuk siap menyerang. Maksudnya apa? Baik bertahan maupun menyerang, kita harus siap. Perisai untuk menangkis setiap intimidasi, setiap panah-panah api yang dilemparkan kepada kita. Tapi pedang kita perlukan untuk melawan, untuk membasmi yang jahat. Iya kan? Bukan secara fisik. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita berusaha untuk melepaskan pengampunan. Itu peperangan, saudara. Peperangan kita untuk melepaskan kehendak ego kita. Itu peperangan. Untuk mengampuni orang yang menjahatimu, itu peperangan. Karena itu siap sedia. Ingat, lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Yang kedua, karena untuk meraih janji Tuhan diperlukan peperangan, maka yang kedua saya pelajari, kita harus memiliki keberanian. Ya, orang berperang harus berani. Orang berperang harus berani. Berani apa? Untuk berkata tidak kepada tawaran-tawaran dosa. Berani untuk apa? Berani untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Berani untuk apa? Berani untuk taat. Berani untuk mengampuni. Peperangan harus berani, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita tahu pada saat Gideon berperang, iya kan? 32.000 orang bersama dia. Tapi sebagian besar 22.000 pulang karena takut. Gideon bilang, barang siapa takut, gentar, pulang. 22.000 pulang, tinggal 10.000, saudara. Berarti untuk berperang kita harus berani.
Tapi peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Kita harus berani apa? Berani berkata tidak kepada tawaran-tawaran dunia. Berani mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Berani bayar harga. Itu peperangan kita sekarang. Jangan tinggal di zona nyaman. Udah saya mau begini-begini aja lah pendeta. Udah seperti ini ya pendeta, bagaimana ya? Berani berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Berani berkorban. Berani menginjil. Berani bayar harga. Berani. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena untuk meraih janji Tuhan diperlukan peperangan, maka yang pertama, persiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan tersebut. Yang kedua, kita harus berani, karena peperangan diperlukan orang-orang yang berani. Yang ketiga, karena peperangan ini harus kita lakukan, harus kita adakan untuk merebut janji Tuhan, maka dalam peperangan jangan mementingkan diri sendiri. Alkitab bilang dalam 2 Timotius 2 ayat 4, gak ada peperangan yang gak pakai teamwork, saudara. Orang dalam berperang harus kerjasama. 2 Timotius 2 ayat 4 bilang begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya, lihat, gak mau jadi orang yang ego, dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mempersiapkan diri kita berperang, kita harus sadar bahwa saya bukan lagi mementingkan diri saya sendiri. Saat ini saya sedang berperang. Saya harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai prajurit yang siap berperang. Apa itu? Loyalitas, kesetiaan dalam kita berperang, sehingga pada akhirnya kita didapati setia sampai pada akhirnya. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah di poin yang ke-6 dalam pembahasan kita dalam apa yang menyebabkan anak Tuhan sulit mengalami janji Tuhan. Yang ke-6, karena tidak siap untuk berperang. Ingat, Tuhan sudah memberikan janjinya kepada setiap kita. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia menyertai kita, Dia menguatkan kita, Dia menolong kita, dan Dia sudah memberikan janjinya. Bagian kita raih, bagian kita rebut, bagian kita maju, bagian kita siap untuk berperang. Karena di depan sana Tuhan menyertai dan menolong kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan yang kuat. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab kami tahu hidup kami dalam pembelaan Tuhan. Hari ini kami belajar dalam pembahasan kami yang ke-6, apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak terrealisasi dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak mampu, tidak sanggup, takut untuk maju berperang, takut untuk mengambil sikap untuk merebut apa yang menjadi janji Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk siap sedia. Apapun yang terjadi, kami harus berani bayar harga. Apapun yang terjadi, kami harus berani berkata tidak kepada tawaran-tawaran dunia. Apapun yang terjadi, kami harus berani melangkah, karena di depan sana Tuhan sudah menyertai dan menolong kami, memberikan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba berikan, hamba sudah sampaikan kepada setiap umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Kami berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kami berjalan dalam kasih setia Tuhan. Secara khusus kami berdoa membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Bapa, kami percaya apa yang kami doakan kepada Tuhan, kami sudah terima. Sehingga tergenapi firman Tuhan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu hari ini. Hamba berdoa bersama-sama dengan umatmu dari berbagai-bagai daerah, dari berbagai-bagai denominasi gereja. Tuhan, kami bersatu hati mendoakan apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar pada saat live ini sedang berlangsung. Mereka yang menitipkan pokok-pokok doa melalui WhatsApp, melalui Messenger Facebook, melalui SMS. Hamba bawa di dalam ke altar kudus Tuhan. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab doa kami jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Sehingga apa yang kami doakan, Tuhan, kami melihat perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara luar biasa Allah kerjakan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa secara khusus
Mereka yang menaikkan doa mereka buat rumah tangga mereka. Mereka yang menaikkan doa mereka buat suami, buat istri mereka. Dalam pemulihan rumah tangga, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang berdoa buat masa depan mereka. Orang-orang muda yang menyerahkan pasangan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang muda yang menyerahkan masa mudanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan mereka orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Tuhan buka jalan, tergenapi firman Tuhan. Tuhan sendiri yang membuka setiap pintu-pintu yang tertutup bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus secara khusus mereka yang hari-hari sedang memerlukan kesehatan, kesembuhan, mujizat daripada Tuhan. Bapak, hamba berdoa dimanapun mereka berada saat ini, kami pegang janji Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi, tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan yang pagi hari ini terbaring sakit. Apapun sakit penyakit mereka, baik termasuk positif COVID, hamba berdoa dalam nama Yesus, bilur darah Yesus menyembuhkan engkau. Hari ini engkau terima mujizat. Kelemahan tubuhmu diangkat Yesus, kelemahan tubuhmu disembuhkan Yesus, dan oleh kuasa bilur darah Yesus, engkau yang sakit sudah menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari tergoncang dalam perekonomian. Hamba menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, kalau mereka hari-hari sedang terlilit utang piutang, Tuhan hamba berdoa memohon belas kasihan-Mu, biar mereka dibukakan jalan oleh Tuhan, mereka melunasi dan dapat mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan, mereka yang masuki bulan Agustus. Semua kami memasuki bulan Agustus ini, kami ucapkan berkat. Apapun yang harus kami bayar di sepanjang bulan Agustus ini, kami perkatakan dalam nama Yesus, semuanya dapat terselesaikan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami pegang janji Tuhan, apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kami pegang janji Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sebab Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan buat setiap mereka, sehingga pekerjaan, usaha, dagang mereka diberkati Tuhan. Ada saja promosi-promosi ilahi dalam hidup mereka, ada saja pertolongan-pertolongan yang tidak pernah mereka pikirkan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat bagi mereka. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap keluarga, menyerahkan setiap rumah tangga dari anak Tuhan. Tuhan pegang, Tuhan topang, Tuhan tolong, sehingga rumah tangga mereka tetap terus rukun, rumah tangga mereka tetap terus ada dalam berkat Tuhan. Suami mengasihi, mencintai istri, istri menghargai, menghormati suami, orang tua mengasihi, mencintai anak-anak, anak-anak menghargai, menghormati orang tua. Di dalam nama Yesus itu ada dalam kehidupan rumah tangga keluarga dari anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Kami berdoa sehingga di masa-masa pandemik ini, kami berdoa di masa-masa PPKM ini, kami tetap hidup dalam anugerah Tuhan Yesus yang sempurna. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, buat kerukunan antar setiap mereka. Hamba berdoa karena hamba percaya di hari-hari terakhir ini akan ada goncangan-goncangan yang mungkin bisa menyebabkan keributan antara satu dengan yang lain, antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, sehingga setiap hati yang keras dilawat Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka menyadari bahwa mereka ada untuk menjadi pembawa damai. Mereka menyadari mereka adalah anak-anak Tuhan yang harus membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada, sehingga kembali dipulihkan hubungan antara anak dengan mertua, anak menantu dengan mertua, anak dengan orang tua, dipulihkan kembali hubungan adik dengan kakak di dalam nama Yesus. Kami tolak segala rancangan-rancangan jahat si kuasa kegelapan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga keluarga, suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan kuasa Tuhan turun atas rumah tangga mereka, turun atas keluarga mereka, sehingga anak istri dan suami mereka dipercayakan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami doakan sehingga kandungannya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan reproduksi suami istri diberkati Tuhan, ditolong dan ditopang Tuhan, diberkati rumah tangga ini. Kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kami mengasihi mereka. Mungkin mereka adalah suami kami, mungkin mereka adalah istri kami, mungkin mereka adalah anak orang tua kami, mungkin
mungkin mereka adalah teman, kerabat kami yang belum mengenal Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mereka saat ini di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus jamah mereka. Mungkin mereka telah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, atau mungkin mereka belum pernah mengenal nama Yesus. Kami doakan biar Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus jamah hati mereka, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa dan kami topang bangsa kami. Presiden, wakil presiden diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI. Kami berdoa buat Bapak Kapolri. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami berdoa buat BIN, KPK. Kami berdoa buat setiap mereka pemimpin-pemimpin daerah, baik wali kota, baik gubernur, baik bupati. Kami serahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Beri hikmat dalam mereka mengambil setiap keputusan yang ada. Tuntunan roh takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati mereka Allah, sehingga dalam mereka mengambil setiap keputusan untuk setiap apapun yang mereka harus putuskan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Secara khusus dalam menangani pandemik ini, Tuhan beri kebijaksanaan. Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong mereka. Oh, kami berdoa juga ya Bapak, buat setiap mereka sebagai garda terdepan, baik dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, mereka yang berkarya dan terus campur tangan dalam pandemik ini sebagai garda terdepan, baik TNI, Polri, bahkan volunteer yang ada. Kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap mereka, sehingga mereka dalam perlindungan kuasa Tuhan, dijaga, dilindungi oleh kuasa-Mu. Kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, baik mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang selalu bersuka cita. Kami teringat Tuhan buat setiap orang-orang yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini. Mereka mafia-mafia kedokteran, mereka mafia-mafia alat rumah sakit, mereka mafia-mafia obat-obatan, mereka mafia darah. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah mereka. Tuhan singkapkan segala sesuatunya di dalam nama Yesus, sehingga mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat, sehingga banyak orang datang berbalik kepada Tuhan. Oh, dalam nama Yesus kami ucapkan berkat kuasa Allah menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan melawat setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Mereka yang secara khusus beribadah di pagi hari ini. Mereka setia mencari Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan karena mereka tahu jerih lelah mereka dalam mereka mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dari Tuhanlah mereka dapatkan kekuatan. Dari Tuhanlah mereka dapatkan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan. Kita sudah mendengar dan firman Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran yang ada. Kita sudah berdoa. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Melangkah dengan iman, rebut janji Tuhan, siapkan dirimu untuk berperang melawan roh-roh jahat di udara, dan siapkan hatimu untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di berbagai-bagai tempat, daerah, denominasi gereja. Turun berkat kasih karunia Tuhan, berkat rahmat-Mu, berkat kasih karunia anugerah Tuhan terus menopang kehidupan mereka. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha mereka, terlebih diberkati kesehatan mereka. Beri mereka hati yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal kehidupan mereka. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, Hamba ucapkan berkat buat setiap mereka. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita ketemu hari Selasa besok dalam pembahasan yang sama, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Maju terus dalam Tuhan, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Shalom, shalom, shalom.